kayak, hah sekarang mau ngumumannya serius gitu kan. Nah, pas pertama aku ngomong, orang tua aku nggak setuju kalau aku masukin di setelah beberapa waktu tuh aku ya udah aku masukin, terus aku nggak mikirin, kayak nggak terlalu berharap. Cuma dalam aku pas doa setiap sholat itu pasti aku akan doa kalau diterima di pilihan yang aku pengen itu. Soal-soal SBMPTN, aku nulis target juga di situ. Aku ikut tryout. Aku juga ada ikhtiar lain buat berusaha. Kalau memang itu diterima alhamdulillah, kalau enggak aku masih punya prepare atau persiapan buat masuk di jalur selanjutnya. Dan pas itu aku belum berani buka, ya Allah gimana pengumuman, diterima nggak ya? Apa sih nggak yang nggak mungkin buat Allah gitu kan? Apa sih kalau kita minta tuh pasti akan dikasih. Kalian kalau pengen sesuatu berdoa aja. Kalian berdoa, kalian coba baca. Jadi setelah 40 kali itu di akhirnya aku, ya Allah aku pengen diterima. Apa aku bisa menyelesaikannya? Apa aku bisa bersanding dengan orang-orang jenius yang ada di seluruh Indonesia? Halo, assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku Nana. Di sini aku akan berbagi informasi dan tips seputar kedokteran, kesehatan, dan motivasi pendidikan. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan topik yang aku bawain di YouTube channel ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini dan klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi. Kalian bisa juga share video ini di media sosial kalian dan ke teman-teman kalian. Jadi sesuai dengan judulnya, kali ini aku akan coba berbagi informasi dan sharing nih tentang pengalamanku waktu awal masuk atau diterima di kedokteran. Oke, dan mungkin teman-teman udah tahu juga, beberapa udah pada tahu juga bahwa jalur masuk di kedokteran UI itu secara garis besar itu ada 3 ya. Jadi untuk yang kelas reguler itu ada 3. Yang pertama jalur SNMPTN undangan, jadi itu menggunakan nilai rapot. Yang kedua SBMPTN, jadi ujian tulis. Yang ketiga adalah SIMAK UI atau itu kayak UM-nya UI gitu loh. Dan aku kemarin diterima di FKUI itu jalur SNMPTN undangan, yaitu pada tahun 2013. Jadi sudah cukup lama, beberapa tahun yang lalu. Tentunya udah ada banyak perubahan, termasuk yang pertama adalah kuotanya. Kuota SNMPTN dan SBMPTN setiap tahunnya itu mengalami perubahan. Nah, pas dulu aku 2013 itu, kebetulan kuota dari SNMPTN yang undangan itu, jalur rapot itu, kalau nggak salah ya, sekitar 60%. Jadi lebih dari setengahnya itu semuanya mahasiswa FKUI itu sebagian besar diterima melalui jalur undangan. Oke, itu yang pertama ya, yang mungkin akan jauh berbeda dengan sekarang. Dan dulu pas angkatanku masuk, yang bisa memasukkan atau mengajukan untuk bisa masuk melalui jalur SNMPTN undangan adalah semuanya. Jadi semuanya itu berhak untuk memasukkan nilai rapot mereka dan memilih jurusan yang mereka inginkan. Ada beberapa faktor yang mungkin bisa mempengaruhi kamu akan diterima di jalur SNMPTN undangan atau enggak. Yang pertama mungkin dari sekolahnya ya. Di samping akreditasi sekolah, biasanya universitas itu udah punya penilaian khusus terhadap suatu SMA. Biasanya di situ udah ada kakak kelas yang langganan setiap tahunnya itu masuk lewat jalur SNMPTN. Dan kalau dilihat, biasanya kakak kelasnya itu dia memiliki track akademisnya yang bagus, jadi nggak ada masalah selama dia kuliah di situ, dan akan rutin ada yang masuk di situ. Contohnya di yang paling sering yang aku tahu ya di SMA 8 Jakarta itu hampir setiap tahunnya pasti ada yang masuk jalur undangan ke FKUI, dan itu nggak cuma 1-2 orang, ada beberapa orang dan kayak pindahan kelas doang gitu loh. Itu contohnya. Kalau di SMA aku kemarin 1 tahun di atasku nggak ada, 2 tahun di atasku itu ada. Jadi kayak aku kayak nggak ada harapan gitu pasti, tapi ada kesempatan juga sebenarnya. Karena kan 2 tahun di atasku tuh ada yang diterima, tapi 1 tahun di atasku nggak ada yang diterima. Dan pas itu aku memutuskan untuk memasukkan di 4 jurusan di 2 universitas. Jadi dulu bisa milih 4 jurusan nih teman-teman. Nah mungkin nanti aku akan kasih lihat ya. Nah ini pilihanku pas
SNMPTN undangan. Jadi ada 4 pilihan. Yang pertama aku ambil di UI, jurusannya itu ada 2. Dulu aku ambil pendidikan dokter dan teknik sipil. Gak usah tanya kenapa, nggak tahu, karena dulu ada kesempatan aja terus aku pilih itu gitu loh. Padahal aku nggak kebayang teknik sipil ngapain. Di kedokteran ya mungkin ada kebayang jadi dokter gitu kan. Terus yang kedua aku ambil di Universitas 11 Maret. Jurusannya sama, pilihan pertama pendidikan dokter, yang kedua teknik sipil. Nah, itu pilihanku pas itu. Sebenarnya aku kepikiran untuk milih beberapa jurusan itu adalah pas kelas 3 itu. Pas naik kelas 3, terus ada pengumuman bahwa kita berkesempatan untuk bisa memasukkan nilai dan memilih jurusan di jalur SNMPTN. Mulai mikirlah aku di situ. Mulai mikir memasukkan ke universitas mana. Karena dulu aku benar-benar gak ada bayangan untuk masuk kuliah di universitas negeri yang biasa gitu. Aku bayangannya pengennya ke yang ikatan dinas. Sebenarnya dari SMP itu aku pengennya yang ikatan dinas. Dan aku udah ngumpulin soal-soalnya, udah belajar itu yang untuk ikatan dinasnya sebenarnya. Cuma ada kesempatan masukin SNMPTN undangan, aku masukin lah di situ gitu ya. Nah, pas aku udah memasukkan itu, aku sebenarnya tanya dulu ya sama orang tua pas itu. Aku pengen masukin, ada kesempatan masukin nih. Aku mau masukinnya pengennya di kedokteran gitu. Pas pertama aku ngomong, orang tua aku nggak setuju kalau aku masukin di kedokteran. Karena bayangannya kan pasti kalau di kedokteran bayarnya mahal. Gak ada beasiswa, sekolahnya lama dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya aku direstui, jadi boleh lah gitu. Ya udah nggak apa-apa, boleh. Terus abis itu, ya udah akhirnya aku membulatkan tekad untuk milih 4 jurusan itu. Setelah beberapa waktu tuh aku masukin, terus aku nggak mikirin, kayak nggak terlalu berharap. Cuma aku pas doa setiap sholat itu pasti aku akan doa kalau diterima di pilihan yang aku pengen itu. Di setiap sujud terakhirku aku selalu doa supaya diterima di pilihan terakhirku. Sampai akhirnya aku tetap berusaha buat masuk ke ikatan dinas. Jadi aku tetap belajar soal-soal yang ikatan dinas pas kelas 3 SMA. Ya, pas kelas 3 aku tetap latihan belajar ngerjain soal, udah ngumpulin kumpulan soal. Terus aku juga udah belajar ngumpulin ya, mungkin belajarnya masih belum intens gitu. Jadi ngumpulin soal-soal SBMPTN, aku nulis target juga di situ. Aku ikut tryout yang diadain sama paguyuban dan senior di SMA aku ikutin semuanya. Dan jadi di situ aku ada ikhtiar yang lain gitu. Selain aku menunggu hasil pengumuman SNMPTN undangan, aku juga ada ikhtiar lain buat berusaha. Kalau memang itu diterima, alhamdulillah. Kalau enggak, aku masih punya prepare atau persiapan buat masuk di jalur selanjutnya gitu. Jadi pas itu aku benar-benar nggak terlalu menggantungkan SNMPTN harus masuk gitu. Enggak, karena memang kesempatannya pas itu aku masih kayak nggak mungkin deh masuk gitu kan. Aku pas itu benar-benar nggak yakin bisa masuk gitu. Akhirnya aku belajar untuk persiapan masuk di jalur lainnya itu, dan tetap berdoa untuk diterima di SNMPTN gitu pas itu ya. Singkat cerita, kita udah mau detik-detik pengumuman. Nah, pas itu teman-teman sekelasku kita memutuskan untuk kita kayak jalan-jalan gitu ke Dieng satu kelas. Pas pulangnya adalah waktu pengumuman SNMPTN. Nah, pas itu aku kayak, sekarang pengumumannya serius gitu kan. Nah, beberapa teman sekelasku udah ada yang buka nih di jalan. Jadi kan ada yang bawa, kan kendaraannya masing-masing kan, nggak jadi satu gitu, nggak jadi satu kendaraan. Jadi masing-masing. Ada yang mereka berhenti dulu terus buka, terus ternyata diterima, terus mereka, jadi dia senang banget karena dia diterima. Terus pas itu kita lagi berhenti di masjid. Nah, pas itu aku ingat banget, itu lagi berhenti di masjid. Terus satu temanku itu dia buka pengumuman, dia diterima di UGM. Jurusannya aku lupa apa. Dia diterima di UGM dan dia kayak happy banget, senang banget. Dia telepon orang tuanya di situ. Terus kita yang lain ada yang berani buka, ada yang belum berani buka. Dan pas itu aku belum berani buka. Ya Allah, gimana pengumuman? Diterima nggak ya? Tetap ada rasa mengharap di situ, walaupun aku udah berusaha untuk lewat jalur yang lainnya, tetap masih ada rasa berharap. Nah, selama perjalanan, jadi dari berhenti di masjid itu buat sholat sampai perjalanan ke rumah itu ada spare waktu cukup lama. Dan selama di mobil itu aku, selama di jalan aku itu berdoa. Karena aku masih berharap untuk bisa diterima, walaupun mungkin kesempatannya sangat kecil gitu ya. Aku udah pesimis, mungkin ini nggak diterima. Tapi apa sih yang nggak mungkin buat Allah gitu kan? Apa sih kalau kita minta tuh pasti akan dikasih gitu kan? Udah akhirnya aku berdoa di jalan.
Jadi pas sebelumnya nih pas lebaran sebelumnya aku pernah bersilaturahmi terus dibilang dia sempat menginikan juga, dia sempat meng-underestimate juga kalau di kedokteran itu gimana sekolahnya lama lah segala macem. Mungkin dia nggak tahu kalau aku pilih kedokteran ya, tapi dia pernah bilang, kalian kalau pengen sesuatu berdoa aja. Kalian berdoa, kalian coba baca Al-Fatihah 40 kali. Dan aku ingat itu. Ya, aku ingat itu, baca doa itu. Jadi selama di mobil aku baca Al-Fatihah sampai 40 kali. Gitu ya, di samping doa-doa yang sebelumnya aku udah lakuin, ikhtiar-ikhtiar yang udah aku lakuin sebelumnya. Aku doa selama sepanjang perjalanan aku berdoa. Jadi setelah 40 kali itu, di akhirnya ya Allah, aku pengen diterima. Udah gitu. Ternyata pas sampai rumah, kebetulan pas sampai rumah itu udah aku nggak langsung buka juga. Aku mandi dulu, sholat dulu, terus buka laptop. Nah pas itu aku buka. Pas aku buka, aduh deg-degan seneng banget. Pas aku buka di situ, jadi pas itu ibu aku lagi duduk, bapakku lagi di dapur, terus aku buka laptop. Terus ternyata hijau dong kayak gini. Alhamdulillah ya Allah. Selamat, Anda dinyatakan lulus SNMPTN 2013. Program studi di mana Anda diterima pada SNMPTN 2013 adalah PTN-nya Universitas Indonesia, program studinya pendidikan dokter. Alhamdulillah banget, aku benar-benar bersyukur. Terus aku peluk ibu aku, terus aku nangis. Tapi nangisnya tuh nangis seneng gitu loh, kayak alhamdulillah ya Allah. Terus bapakku di belakang tuh denger aku alhamdulillah diterima, terus bapakku katanya pusing, dia balik ke depan belakang lagi gitu. Mungkin dia mikirnya aja ini masuk kedokteran, aduh mahal nih pasti bayarnya gitu kan. Mungkin itu adalah jawaban dari doa-doaku dan jawaban dari ikhtiarku yang aku lakukan. Jadi ikhtiar aku yang aku lakukan itu bukan ikhtiar aku yang dilakukan ya udah aku belajar semaksimal yang aku bisa selama SMA gitu ya, jadi nilainya bisa dipertahankan. Terus aku juga belajar untuk jalur masuk selanjutnya, dan aku nggak tahu kenapa tuh aku udah pasang target juga. Bahkan di situ pilihan pertama apa di SBMPTN aku ikut try out juga. Buat apa coba kalau memang aku udah yakin di situ, kan aku nggak mungkin berusaha di sana. Aku tetap berusaha di situ dan berharap, nggak terlalu berharap dengan yang pertama, tapi tetap berdoa untuk diberikan yang terbaik gitu intinya. Dan mungkin itu adalah jawaban dari usaha-usaha aku sebelumnya, yang aku belajar SBMPTN, aku belajar untuk soal-soal masuk ke ikatan dinas, dan aku pasang target, aku ikut try out segala macam. Walaupun aku nggak bimbel, sama pas SMA aku nggak ikut bimbel. Terus alhamdulillah diterima, dan dari situ aku merasa pertama bangga, tentu ada bangganya ya, alhamdulillah aku bisa diterima. Sempat aku mikir pas pertama masuk itu, apa aku bisa menyelesaikannya, apa aku bisa bersanding dengan orang-orang jenius yang ada di seluruh Indonesia. Aku sempat meragukan kemampuanku pas itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketemu dengan orang-orang dan teman-teman yang satu frekuensi, kita sharing-sharing informasi, pengalaman, belajar bareng, dan di situ mulai muncul rasa percaya diri bahwa kita bisa kok, kita bisa untuk menyelesaikan ini, menyelesaikan apa yang sudah kita mulai, menyelesaikan pilihan yang sudah kita buat. Ya, jadi itu mungkin sedikit aku sharing tentang pengalaman aku pas dulu masuk di SNMPTN undangan tahun 2013. Disclaimer dulu ya, pokoknya ini itu pengalaman pribadi dan waktunya sudah berbeda. Tentu sekarang sudah ada beberapa perubahan yang ada, jadi nanti teman-teman sesuaikan saja ya dengan peraturan yang terbarunya. Oke, terima kasih sudah nonton. Kalau memang kalian suka jangan lupa di like. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.